perkenalan sebelumnya. Nama saya An-Nazaki Muta'ali dengan NIM A1B225098. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan ulang tentang artikel jurnal ilmiah yang berjudul Penerapan Sila Kelima Keadilan Sosial dalam Angka Putus Sekolah terhadap Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS di SD 064034 Medan. Pada artikel ini dijelaskan bahwa pada Pancasila, sila kelima merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Banyak halangan yang ada dalam bersikap adil. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diterapkan dalam penggunaan dana bantuan operasi sekolah atau biasa disebut dana BOS pada dunia pendidikan sekolah dasar SD, tepatnya pada SD Negeri 064034 Medan, dan dampaknya pada angka putus sekolah. Metode penelitian ini bisa dibilang seperti pendekatan kuantitatif, deskriptif, dengan metode observasi dan wawancara untuk menggali bagaimana pendapat guru dan juga wali murid terhadap efektivitas penggunaan data BOS pada SDN 064034. 064034. Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh keterkaitan antar penyalahgunaan dana BOS dan juga angka putus sekolah, yang dimana angka putus sekolah yang kecil membuktikan bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah dijalankan dengan baik. Sebelumnya, Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdiri 5 Pancasila. Pancasila keberagaman. Pancasila mencerminkan identitas bangsa yang menjunjung persatuan, keadilan, dan toleransi dalam keberagaman. Prinsip keadilan sesuai sila kelima Pancasila menekankan kesejahteraan, kesetaraan tanpa diskriminasi. Dalam konteks hal penelitian ini, bantuan operasi sekolah atau bisa dibilang dana BOS merupakan program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan. Program ini mengacu pada PP 18 tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai bagian dari 9 program dana alokasi khusus DAK non-fisik di bawah Kementerian Dalam Negeri. Biaya operasional sekolah tidak sepenuhnya menanggung biaya sekolah, bergantung pada kesiapan pemerintah daerah. Konflik terkait penyalahgunaan dana BOS oleh komite sekolah menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan hukum lebih ketat. Selain itu, dana BOS juga sering dianggap kurang tepat sasaran dan tidak proporsional dengan jumlah siswa. Untuk mengatasi korupsi, memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga sosial. Langkah pencegahan meliputi transparansi, penguatan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi, mempromosikan budaya integritas, dan membekali individu dengan pengetahuan untuk melawan korupsi. Program ini meliputi penyuluhan, pelatihan, kurikulum, dan pengembangan kapasitas sejak pendidikan dasar hingga tinggi. Untuk penelitian yang sedang saya ceritakan ini menemukan bahwa dana BOS memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap angka putus sekolah. Dalam arti, program ini berhasil menurunkan tingkat putus sekolah secara efektif. Namun, penyalahgunaan dana BOS dapat mengurangi manfaat tersebut. Maksudnya, ketika dana tidak digunakan sesuai tujuan,
misalnya dialihkan untuk kebutuhan administratif atau kegiatan lain yang tidak relevan dengan pembelajaran, dampaknya dalam mencegah putus sekolah menjadi tidak optimal atau tidak tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS sekolah ini menjadi tidak efektif seperti yang saya bilang tadi, dan penyalahgunaan dana BOS ini masih menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka putus sekolah di beberapa daerah. Meskipun program ini secara prinsip dirancang untuk membantu pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam artikel yang terdapat di sini, data yang dikumpulkan melalui 3 teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap teknik memiliki peran dalam mendapatkan data yang akurat. Untuk pemilihan subjek ini didasari oleh keterkaitan yang ada karena pihak wali kelas dan wali murid merupakan yang terdekat pada murid itu sendiri. Untuk hasil dari penelitian yang dimana telah dilakukan oleh menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, menghasilkan karakteristik responden atau sebuah gambaran deskriptif singkat tentang hasil penelitian dari tanggapan mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh wawancara tersebut. Pada wawancara tersebut diajukan pertanyaan yang relevan terhadap identifikasi pengelolaan dana BOS pada SD 06 40 34 sesuai dengan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana bantuan sekolah, maaf saya ulangi, ini korelasi penyalahgunaan dana BOS terhadap angka putus sekolah. Dana bantuan operasi sekolah merupakan salah satu bantuan program pemerintah untuk mendukung biaya pendidikan, khususnya jenjang dasar dan menengah. Tujuannya adalah untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua anak tanpa terkendala oleh biaya. Namun ketika dana ini disalahgunakan, dampaknya signifikan terhadap angka putus sekolah. Pada kesimpulannya, penggunaan dana BOS sekolah sudah sesuai menurut penggunaan dana BOS di SD 06 40 34 ini sudah sesuai. Namun menurut para wali murid yang telah ditanyakan, mereka merasakan adanya dampak dari penggunaan dana BOS seperti pembayaran buku, keikutsertaan study tour. Hal ini dikonfirmasi oleh para responden dari wali kelas yang mengatakan bahwa alokasi dana BOS telah digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Dengan demikian, adanya penggunaan dana BOS yang sesuai menjadikan lingkungan sekolah yang mendukung, ekstrakurikuler yang lancar, serta prasarana yang lengkap untuk keberlanjutan pendidikan siswa yang membuat angka sekolah tidak semakin naik dan bertambah. Sekian dari presentasi saya mengenai artikel jurnal ilmiah yang berjudul Penerapan Sila Kelima Keadilan Sosial dalam Angka Putus Sekolah Terhadap Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS di SD 064034. Mohon maaf jika ada salah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.